Yang Jadi, airborne itu isu airborne apakah airborne itu hoax. hoax ya? Tapi Hoax. WHO sudah hoax juga ya? WHO sudah Oke. fact check. Dia Oke. sudah berkali-kali mengatakan ini bukan Walaupun airborne. ada jurnalnya. Kemarin sempat kita dengar juga terkait herd immunity. Iya. Itu menurut Gaudin ya? Ya, jadi suatu pandemi itu berakhir apabila satu, obatnya ditemukan. Oke. Yang kedua, vaksinnya ditemukan. Ya, dan menunggu dua ini membutuhkan waktu. Iya. Menunggu dua ini membutuhkan waktu dan apakah hasilnya ada? Ya, walau alam. Akhirnya hadirlah strategi herd immunity. Jadi herd immunity itu adalah memberikan paparan kepada masyarakat sehingga secara alamiah tubuh menciptakan vaksinnya sendiri. Oke. Menciptakan antibodinya sendiri. Imunnya, sistem imunnya sendiri. Kapan herd immunity itu bisa tercipta? Apabila dia bisa telah mengenai kurang lebih 60% dari Total komunitas. 60% dari total komunitas Kalau itu. Indonesia berarti berapa juta itu? Kaliin deh 200 juta orang tuh. Banyak banget. 217 juta orang kali situ. Itu ada hitungannya. Kalau kita mau herd immunity 60%, berarti yang harus kena berapa let's say 120 juta. Dari 120 juta itu yang masuk di rumah sakit kurang lebih 20%. Dari 20% itu 5% yang masuk ventilator. Dari ventilator itu sekian orang yang meninggal. Ya, hitungannya banyak, tapi itu bukan sesuatu yang harus dianut bahwa ini jumlahnya harus kayak begini. Tidak. Key message-nya adalah kalau ini tidak diperlambat, orang akan mati sia-sia. Mati sia-sianya kenapa? Jadi kebanyakan yang meninggal ini adalah satu, yang ini kita namakan kelompok beresiko. Satu, usia tua, maksudnya usia di atas 50 tahun. Kedua, yang mempunyai penyakit terdahulu seperti sudah punya penyakit paru-paru, sudah punya penyakit asma, sudah punya penyakit jantung, diabetes, stroke, kanker, HIV. Kalau mereka sudah punya penyakit yang menyerang tubuhnya, imunnya, ketika terserang, tubuhnya tidak bisa fight secara alami. Inilah yang banyak menimbulkan kematian. Ya. Berarti bukan si virusnya langsung yang menyebabkan bukan si virusnya langsung, bukan. Karena kan yang ditakuti masyarakat ini virusnya langsung. Iya, menyebabkan betul. kematian yang saya dapat sih, Dok. Betul. Jadi ini yang perlu dipahami juga kali ya. Iya. Benar. Takut untuk terkena virus itu wajar. Itu sangat wajar. Sama halnya kita takut terkena flu, takut terkena DBD, takut terkena tifoid. Yang perlu ditakutkan adalah takut pada waktu bersamaan. Takut sakit pada waktu bersamaan. Ketika sakit pada waktu bersamaan, tentunya kita harus memprioritaskan mana nih yang bisa kita tolong nih. Nah, prioritas ini akan berubah seiring kondisi. Bisa aja kondisi sekarang masih santai, ya udah, yang parah aja kita terima. Tapi ketika kita sudah eskalasinya terlalu parah, kita bisa seperti di Spanyol. Di Spanyol itu ya udah, ini ventilator kita cuma sekian. Mari kita menilai mana yang survival change-nya lebih besar, mana yang keberhasilannya, tingkat kesempatan keberhasilannya lebih besar. Itu yang kita selamatkan. Jangan sampai kita ke arah situ. Makanya tolong jangan sakit pada waktu bersamaan. Dan tolong bagi yang mungkin merasa dirinya sakit, orang-orang di sekitarnya itu harus ayomi, ya. Jadi jangan diisoli. Maksudnya memang protokolnya adalah isolasi mandiri, tapi jangan isolasi masyarakat. Itu yang tidak boleh, karena ketika mental orang, psikologis orang drop, itu imunnya jauh lebih gampang drop.
Ya. Harusnya disupport, Harus disupport, bahkan harusnya dibantu juga ya, Kak. Betul. Oke. Caregiver-nya, perawatnya tetap Caregiver. harus ada di rumah, mengikuti protokol perawatan di rumah. Tetangganya jangan ngebisikin, oh dia ODP Wah, apa segala macam, iya. harus dijauhin. Parah itu, parah Jangan. itu. Kalau perlu kirimin kue, Kirimin lekas kue, sembuh, benar, kirimin benar. karangan bunga, kirimin pokoknya berikan dia support Oke. supaya secara mental orang rumah yang rawat itu semua mendapat support. Satu kasus yang sangat sedih, saya dapat informasi ada satu kolega saya, dia habis pulang dari Jakarta, gejalanya spesifik, tapi karena keadaannya tidak sesuai indikasi rawat rumah sakit, dia harus di rumah. Saya dapat kabar dia harus mengungsi. Dia harus mengungsi. Kan entah Secara ini halus diusir ya saya nggak tahu ini alternatif pribadi. Oke. Karena mau menyelamatkan orang lain, mungkin itu berpikiran Semoga positifnya itu ke ya, situ. positifnya. Tapi kalau semuanya, mending saya pergi deh daripada dibicarain masyarakat di sekitar. Oke. Atau buruk-buruknya masyarakat sekitar yang menolak. Oke. Which is sudah terjadi kemarin. Ada jenazah ditolak oleh masyarakat. Hal-hal yang seperti ini yang harus kita perangi. Virus ini, sekali lagi, fatality rate-nya rendah. Infectious rate-nya yang lumayan tinggi. Tapi yang bisa membunuh kita kalau kita tidak ada solidaritas. Jangan sampai bukan virus yang membunuh, tapi betul. Ya, tindakan kita meresponnya yang membunuhnya. Oke. Dok, menarik tadi yang internasional tadi. Mungkin dokter saya lihat di CV mempunyai jaringan internasional konsultan ya, Dok, ya, di Zipline ya. Apakah ada informasi yang tersebar di dunia internasional tetapi tidak banyak diketahui oleh kita gitu, terkait virus ini, pandeminya atau pengolahan pengobatannya? Secara data sih palingan kita udah tahu bahwa Cina yang duluan, kemudian sekarang jumlah terbanyak sudah di Amerika Serikat, kemudian yang fatal itu di Iran sama di Italia, menyusul nanti Indonesia juga sudah dapat perhatian dari WHO. Yang perlu kita ketahui sih success story, cerita keberhasilan. Ya. Oke, Kak, menarik tadi yang success story itu bagaimana, Kak? Jadi kita harus belajar dari beberapa cerita success story. Oke. Yang pertama di Cina. Oke. Cina itu ketika dia ketahui ada wabah ini, dia langsung menerapkan lockdown. Saya tidak meminta pemerintah untuk melakukan lockdown. Pertama, karena kondisi sosial kita tidak memungkinkan. Kedua, tingkat ekonomi negara kita tidak memungkinkan. Tapi yang perlu dilakukan adalah kesadaran diri masyarakat untuk melakukan social distancing secara bersamaan dan masif. Jadi tinggal di rumah itu menurut saya sudah benar. Yang penting adalah harus dilakukan oleh semua orang. Gitu. Let's say, kenapa Dr. Udin masih ada di situ di studio itu? Gitu kan? Kenapa masih apa lagi namanya? Mas Yusuf masih ada di situ, masih berkeliaran dong, nggak di rumah dong. Nah, kita bisa ada tetap profesi-profesi yang tidak bisa tinggal di rumah. Ya, contohnya ojol. Ya nggak mungkin lah tinggal di rumah bawa motor kan. Pemberi tenaga kesehatan. Yang jualan sayur. Tukang masak. Ya tentunya itu tidak bisa work from home gitu loh ceritanya. Ya sama saya nggak bisa work from home. Saya nggak bisa mengedukasi, saya tidak bisa mengatur strategi, tidak bisa berkoordinasi dengan satuan tugas yang lainnya, saya tidak bisa menciptakan sistem rujukan kalau saya di rumah gitu. Makanya saya sangat aware bahwa saya harus jaga diri saya dan jaga diri orang lain. Makanya ada protokol bagaimana ketika Anda tetap harus beraktivitas dan kemudian Anda harus pulang ke rumah. Ya, jadi paling pertama adalah ketika sampai di rumah langsung buka semua baju apa segala macam itu 1 kali cuci. Ya, yang mungkin yang berkali-kali dipakai kayak jaket pisahkan. Kalau bisa taruh di paling depan pintu, pokoknya tidak boleh masuk. Nah, ini yang mungkin perlu saya jelaskan. Prinsip penyebaran dari virus corona ini.
Oh kita ya udahlah ya. Tadi cerita Santai tentang aja, success story, tapi Iya. success story-nya memang memahami pola penyebarannya. Oke. Jadi penyebarannya ini virus menyebar melalui droplet. Oke. Yang Jadi- airborne itu isu airborne apakah Airborne itu hoax. hoax ya? Tapi Hoax. WHO sudah hoax juga ya? WHO sudah Oke. fact check. Dia Oke. sudah berkali-kali mengatakan ini bukan Walaupun airborne. ada jurnalnya, walaupun Jadi gini, inilah yang saya sampaikan bahwa Iya. ketika literasi itu ada, kita harus baca sampai selesai karena Oke. jurnal itu ada mengatakan COVID-19 ini virusnya bisa airborne Oke. itu pada kondisi-kondisi medis yang memungkinkan terjadi airborne. Ah, Contohnya intubasi. ya. Itu Emang orang maksudnya. kemana-mana diintubasi. Intubasi itu kita masukin selang napas, bantuan napas. Emang semua orang kemana-mana diintubasi. Intubasi ini di ruangan yang sangat khusus, gitu loh. Ya, jadi ini kita masih sangat mempercayai, sangat menganut WHO mengendorse bahwa droplet ini penyebarannya melalui droplet. Dan droplet ini harus dipahami sifatnya. Oke. Jadi ketika orang muncrat itu tidak nyebar kemana-mana itu. Dia tidak kemana-mana. Maksudnya ya memang orang muncrat itu kemana-mana. Pasti. Iya kan? Iya kan? Bukan kayak film-film itu ya, yang nanti Iya. ada asap-asap gitu. Iya. Ya, dan dia kemudian jatuh. Dia jatuh. Oke. Dia sampailah di meja. Oke. Ya. Dan di meja ini orang menyentuh. Oke. Orang menyentuh. Kemudian dia menyentuh hidung, mulut, matanya. Oh. Disitulah awal mula masuknya. Oke. Tapi rantainya bisa diputus dengan cara satu. Orang ketika batuk atau bersin, terapkan etika batuk dan bersin. Jadi ketika Oke. batuk, dia tutup. Atau dia selalu pakai masker. Pokoknya sekarang itu kunci masker itu digunakan bukan karena kita takut kita menghirup virusnya. Bukan. Oke. Kita pakai masker untuk melindungi orang. Oke. Karena sekarang, karena ada istilah OTG. Orang tanpa gejala. Carrier. Bisa saja dia positif, tapi dia dalam keadaan sehat. Tapi karena pergi kemana-mana, dropletnya kemana-mana, dicium, hinggapilah, disentuh dan masuklah ke tubuh yang tidak sehat. Kemudian bergejalalah. Oke. Nah, timbullah gejala. Nah, makanya sekarang orang-orang yang merasa oke, saya berisiko nih, ya udah deh saya pakai masker, nggak apa-apa. Itu dianjurkan. Bahkan ada video yang beredar bahwa di Ceko strateginya adalah ketika ketahui ini ada pandemi, ada epidemi di negaranya, semua warga harus pakai masker. Ya, kita tahu masker surgical sekarang itu mahal, langka, sehingga tidak apa-apa pakai masker biasa homemade, tapi selalu ingat kuncinya di sini, di tangan ini. Walaupun kita sudah pakai masker, tapi kemana menyentuh apa-apa langsung masuk hidung, mulut, mata, sama aja. Nah, masker ini tujuannya untuk melindungi orang lain. Kayak gitu. Itu another success story. Kalau kita mau pakai success story seperti Korea, mereka langsung melakukan massal testing, massal screening, yang sakit langsung dikarantinakan. Itu sangat mantap. Tapi itu satu, harus duitnya banyak. Kedua, orangnya dikit. Dan ketiga, ya orangnya harus mampu dikasih tahu gitu loh. Kan sekarang bingung, orang yang positif pun nggak mau ngaku gitu kan. Udah jelas-jelas dia positif, tapi ya bilang, oh saya enggak lah ya. Seperti itulah ya. Terus Kak, ini kan rata-rata dari penonton podcast, itu pun juga yang penonton live ini anak muda semua nih. Kira-kira untuk anak muda, pesan untuk COVID-19 ini kita harus apa? Apakah harus bergerak ataupun apa yang harus kita lakukan atau waktu di rumah atau apa gitu kan? Iya. Jadi saya baru aja tadi rapat mengenai strategi bagaimana sih melibatkan milenial ini. Ya. Mungkin kita sudah lihat banyak postingan-postingan yang viral yang kemudian menjadi movement kayak apa namanya? Until Tomorrow, atau yang nyanyi kemudian diganti-gantiin, atau setting di rumah aja dengan pakai baju dan dandanannya kalau di rumah bagaimana. Tapi saya mau mengajak
Ayo kita bikin gerakan untuk mensupport orang yang ODP, PDP, ataupun terkonfirm positif. Ya, bukan Oke. cuman orangnya, keluarganya, Oke. masyarakatnya. Let's say kita di Makassar nih, Oke. kasus pertama Raja Wali. Semua orang Raja Wali dikucilkan. Oh, kamu Raja Wali, saya tidak mau mendekat. Parah banget. Tidak boleh kayak gitu ya. Iya, parah Ya, banget. jadi kita sebagai milenial, ayo let's think kreatif. Ayo kita buat Oke. movement apapun bentuknya, silahkan pikirkan. Iya. Intinya satu, mari kita semua merangkul supaya tidak ada stigma, supaya tidak ada bilang, oke, let's say saya Dr. Udin positif, kemudian saya dikucilkan, keluarga saya dikucilkan, alamat saya dikucilkan, kecamatan saya dikucilkan. Jangan sampai ada seperti itu. Oke. Karena ini penyakit bukan aib, ini penyakit bukan suatu perilaku yang kamu dapat penyakit karena kau terkutuk atau karena kau melakukan dosa besar, bukan. Oke. Ya, ini penyakit yang memang kita tidak minta gitu loh. Benar. Ya. Kita tidak bisa tahu bahwa tadi saya habis sentuh railing, tiba-tiba hidung saya gatal jadi saya garuk. Atau tiba-tiba saya udah berusaha melindungi diri saya secara maksimal, tapi orang saya langsung bersin samping saya. Kan kita tidak tahu. Ya, jadi kan itu spontan bersin ya kayak. Betul. Masa nyalahin orangnya juga. Iya, betul. Bener. Ini tidak ada settingan bahwa ini salah siapa, ini aib atau ini kutukan apa segala macam. Ayo kita yang milenial, ayo kita pahami sifat-sifat dari penyakit ini dan kita menjadi corong informasi kepada orang sekitar kita. Kita menjadi corong untuk melakukan social support untuk orang-orang yang mungkin pada saat ini, lebih baik saya tidak mengaku deh, lebih baik saya mengungsi deh. Orang-orang yang merasa dirinya akan dikucilkan ketika terjadi, ketika mereka mengaku ODP atau PDP atau pasien atau keluarganya. Ayo kita buat social support movement seperti itu. Benar. Karena sampai sekarang belum gaungan anak-anak muda ini belum keluar ya, karena sampai sekarang berita-berita yang kita dapat positifnya, wah benar-benar. Mungkin ini PR kita bersama ya Kak ya, benar. Terus Kak, ini juga ada beberapa pertanyaan dari kami. Kan ada orang yang positif tapi tidak bergejala. Ini gimana nih untuk kita mencegah kena kita, atau kita bisa mengidentifikasi ternyata positif atau gimana Kak? Pertama, untuk identifikasi tetap tidak bisa sampai dia melakukan swab test. Swab test itu adalah gold standar untuk melakukan pemeriksaan. Tapi Kak, yang rapid test itu cuman bisa mengetahui, ada yang rapid test antibody dan ada rapid test antigen. Dia bisa mendeteksi ketika antibodinya sudah tercipta. Dan itu kurang lebih 3-7 hari setelah gejala. Gejalanya yaitu tadi batuk, demam, pilek, sama sesak. Nanti 3 hari setelah itu baru muncul. Atau setelah dia sembuh. Seperti itu. Jadi let's say dia bilang, saya negatif. Jangan senang dulu. Mungkin aja lagi fase inkubasinya. Lagi fase pembentukan antibodinya. Nanti 3 hari berikutnya sakit, bisa jadi seperti itu. Jadi yang namanya rapid test begitu. Tapi rapid test tetap bisa digunakan karena mengetahui seperti ini kan kita udah nggak tahu nih mana nih. Beberapa negara memang seperti Jerman, strateginya mereka adalah pada saat terjadi wabah ini semua masyarakatnya dites dengan rapid test. Dari situ 50%-nya ketahuan bahwa 50% ini hasilnya apa. Ini 50%-nya ini dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, kita lakukan containment, kita lakukan isolasi secara ketat. Akhirnya mereka mampu menekan infeksinya. Kayak gitu. Oke. Ya. Terima kasih banyak Kak. Sesi tanya jawab mungkin ya Kak ya.